Nona kecil, kamu sendiri sudah hamil 2 bulan. Masih belum tahu? Hamil. Dilihat dari penampilanmu, belum menikah kan? Bahkan tindakan perlindungan tidak dilakukan, 20 tahun. Bahkan harga diri dan mencintai diri sendiri tidak tahu? Gadis sekarang, benar-benar tidak tahu malu. Demi uang apa saja dilakukan. Mungkin bahkan siapa ayah anaknya tidak tahu. Kamu hamil anak kembar, pikirkan baik-baik. Apakah ingin menyimpan anaknya? Aku dengar hari ini Bos Fu akan inspeksi ke proyek secara langsung. Kalau Bos Fu bisa suka aku, bikin aku kurus 20 kilo juga mau. Mimpi kali. Aku dengar, tidak pernah ada perempuan bisa mendekati Bos Fu dalam jarak 3 meter. Tenang, aku sudah atur orang khusus jaga di sana. Pasti tidak akan biarkan penyakitmu kambuh. Pergi. Bos Fu ganteng ke budget. Ah Bos Fu lihat aku mau kasih kamu anak. Kamu tukang batu bau pula mau nempel di sini. Maaf, aku tidak sengaja. Bos Fu, kamu gimana? Tidak alergi kan? Linuan, kamu sayur saja tidak mampu beli. Dapat uang dari mana beli buku? Uang ini, jangan-jangan dari tiap hari temani lelaki tua tidur, kan? Kamu ngapain? Cari perhatian apa? Siapa tahu diam-diam sudah tidur dengan berapa lelaki. Kamu tukang batu jelek, malah baca buku. Pembayaran Alipay 2.386 yuan. Pembayaran Alipay 4.399 yuan. Cuma habiskan sedikit uang, beliin kakakmu peralatan game. Kamu teriak-teriak apa di sini? Kamu diam-diam ikat kartu aku, habisin uang aku. Cuma untuk beliin dia peralatan game. Apa itu artinya curi uang kamu? Ke kakakmu. Itu kan harta berharga keluarga Lin. Uang yang kamu hasilkan, harusnya aktif dikasih ke kakakmu. Itu tabungan uang sekolah yang aku kumpulin lama dari kerja. Kamu masih mikir sekolah? Jangan mimpi di siang bolong. Aku kasih tahu, pernikahanmu dengan Pak Zhao sebelah sudah aku tetapkan, bulan depan. Kamu bersih-bersih siap nikah. Bilang apa? Pak Zhao sebelah hampir 70 tahun. Kamu suruh aku menikah dengannya. 70 kenapa? Itu si Zhao tua. Mau kasih mas kawin 500.000, gini aja. Kakakmu gak perlu khawatir cari istri. Lagian bukan mahasiswa, sok-sokan apa? Kalau bukan karena 2 tahun lalu, ibu merobek surat penerimaanku. Sekarang aku sudah jadi mahasiswa Jingda. What a berizek. Nangis apaan sih? Pergi sana. Jangan nangis di sini, ganggu mood kakakmu. Pergi. Di mata mereka, aku cuma alat. Aku harus cari uang cukup dalam sebulan. Lalu lari jauh dari rumah ini. Gajinya tinggi banget. Bos Fu, seberang pasti. Mau kasih perempuan buat kamu, makanya kamu dikasih obat. Mereka gak tahu, kamu kalau kontak perempuan bakal susah napas, bahkan seluruh badan ruam merah. Pergi. Panggilkan dokternya. Siap. Halo, saya datang untuk bekerja. Dia itu. Halo. Kamu perempuan yang mereka cari? Sudah dewasa kan? Sudah, umurku 20 tahun. Tenang, pengalamanku banyak. Bilang. Mau berapa? Bukannya udah deal 50? Masa sih? Benar-benar dia alergi padanya. Kamu ngapain? Kenapa? Gak mau lanjut? Atau lihat aku dikasih obat. Mau naik harga? Salah paham, Pak. Aku bukan kerjaan begitu.
Kalau gitu pergi. Hidup matiku bukan urusanmu. Maaf. Ayo lihat, kan aku bilang dia gak benar. Hamil sebelum nikah. Itu juga anak kembar. Wah Linwan, jangan-jangan bapaknya siapa? Kamu sendiri gak tahu ya? Tenang genyonya, kemarin Bos Fu. Ketemu cewek yang gak alergi. Aku akan jaga Bos Fu. Bukankah itu gadis yang kemarin? Ayo, lihatlah semua. Hamil sebelum nikah, langsung hamil 2 sekaligus. Berikan padaku. Linwan, aku bilang kamu sibuk setiap hari. Ternyata sibuk jadi pelacur. Semalam melayani berapa pria? Berapa pria yang kamu layani semalam? Apa yang kamu omongkan? Aku sibuk karena aku kerja. Sibuk kerja bisa sampai punya anak kembar. Linwan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anak kembar. Nona Lin, bagaimana anak ini bisa ada? Apa maksudmu? Lihat, bahkan asisten Yo tahu wajah asli wanita ini. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan berani hidup lagi. Aku tidak akan punya muka untuk hidup. Siapa yang menyuruhmu bicara? Waktu kerja, kerjakan tugasmu. Nona Lin. Kembalikan padanya, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Nona Lin. Tolong cari tahu, apakah Linwan sebelumnya punya pria lain? Cepat cari. Cepat cari. Ayo, nak, makan lebih banyak. Asin banget, garam gratis ya? Aduh, salah ibu. Setelah gadis sialan itu dinikahkan, ibu dapat mahar 500 juta. Bisa nikahkan kamu. Lalu ngomong panjang lebar buat apa? Langsung nikahkan saja dia. Sayang, baik. Ibu pasti akan bawa kamu pergi dari sini. Ibu, gadis sialan ini mau kabur. Chenyo, bagaimana alergimu? Sama seperti sebelumnya. Aku tahu, kamu tidak jujur padaku. Yoyan juga sudah bilang padaku. Gadis yang kamu temui kemarin, tidak alergi. Katakan pada ibu, namanya siapa? Asalnya dari mana? Bos Fu, tidak baik. Gadis yang malam itu. Jia Miu. Gadis yang kamu ceritakan kemarin. Dia hamil anak Chenyo. Kamu sudah pastikan? Masalah anak ini. Tidak bisa sembarangan bicara. Nyonya, mana berani aku bohong? Aku sudah cek dengan jelas. Nona Lin, benar hamil anak Bos Fu. Sudah diberi 1 miliar masih kurang. Sekarang malah punya anak. Bagaimana? Mau masuk keluarga Fu dengan mengandalkan anak? Bos Fu. Nona Lin hamil anak kembar. Benar-benar anak kembar? Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Kamu masih diam saja ngapain? Cepat bawa Nona Lin ke rumah Fu. Biar aku lihat baik-baik. 500.000 per jam. Di kartu ada 10 juta. Kurang? Aku akan suruh Yoyan transfer 100 juta lagi untukmu. Bu, aku mohon, aku tidak ingin menikah, aku ingin terus sekolah. Aku bisa menabung sendiri untuk biaya sekolah, aku mohon. Jangan paksa aku menikah. Sekolah apaan? Kamu sekolah? Uang nikah kakakmu dari mana? Dasar anak egois brengsek. Bu, lihat dia sudah siapkan barang-barangnya. Langsung saja bawa dia ke Lausao. Ayo, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aduh. Aku hamil. Apa? Kamu bilang apa? Aku hamil, tidak bisa menikah. Bu, dia benar-benar hamil, itu pun 2. Katakan, kamu tidur dengan pria liar siapa? Suruh dia cepat bawa 500.000. Tidak bisa, belum menikah sudah hamil. Paling tidak 600.000. Kakakmu benar, sialan. Cepat katakan, pria liar itu siapa? Siapa? Aku tidak tahu.
Baik, kalau tidak mau bilang, kita tanya di tempat kerjamu. AO. Siapa yang menghamili anak brengsek ini? Keluar dan bayar ganti rugi. Ayo, lihat semua, perempuan murahan ini. Tidak tahu berhubungan dengan siapa sampai hamil. Bu, Kak, aku mohon jangan bicara lagi. Waktu menggoda pria liar. Tidak tahu malu? Angkat kepalamu. Cepat katakan, pria liar siapa yang menghamili kamu, suruh dia keluar. Bayar ganti rugi. Wah, ini mau cari ayah untuk anak haramnya. Sudah kuduga dia tidak sopan. Apakah dia? Apakah dia yang menghamili kamu? Kak, aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Aku kasih tahu ya, kalau kamu nggak ngomong hari ini, aku bakal bunuh kamu. Dia Fu Chenyo. Anaknya adalah Fu Chenyo. Dasar perempuan jalang, mimpi di siang bolong lagi. Iya, bos besar grup Fu. Orang yang paling berkuasa di Huacheng. Masa bisa difitnah sama perempuan kotor kayak dia? Kayaknya harus dikasih pelajaran nih si jalang. Dia nggak mau ngomong jujur. Aku benar-benar nggak bohong. Nggak mau ngomong jujur ya? Hari ini aku bakal bunuh kamu sama anak haram di perutmu. Lihat kamu mau ngomong jujur atau enggak. Siapa yang bisa selamatkan anakku? Berhenti. Bos Fu, mungkin ada kesalahpahaman antara Anda dan Nona Lin. Ini Nona Lin minta saya berikan ke Anda. Dia bilang hubungan kalian sudah selesai. Anda salah paham, Pak. Aku bukan pekerja ini. Linwan waktu itu pergi ke Shenxi. Sebenarnya buat apa? Melamar jadi tukang bersih-bersih bayaran 50.000 per jam. Aku temukan ibu dan kakak Nona Lin. Bukan cuma memaksa dia putus sekolah, tapi sering menyiksa dan memukulinya. Katanya, bahkan untuk mahar 500 juta. Menikahkan dia dengan kakek tua. Aduh. Anak ini ternyata menderita banget. Aku perintahkan kamu sekarang bawa gadis itu. Baik-baik ke keluarga Fu, biar aku yang urus. Barusan siapa yang bilang anak haram? Dia kan si jalang ini ngomong sembarangan. Berani memfitnah Bos Fu. Bos Fu marah banget. Pasti langsung bunuh dia. Bos Fu, si anak kurang ajar ini. Hamil sama laki hidung belang, ngaku-ngaku anak Anda. Tunang aja, aku langsung bunuh dia. Pasti nggak bikin Anda marah. Siapa yang berani sentuh orangku? Mama, Kok ringan banget? Bos Fu, dia anak saya. Kalau mau bawa dia, harus bayar. Mau uang ya? Hah? Cara mereka menyiksa Linwan. Balas 2 kali lipat ke mereka. kalau Bos Fu mau uang, bisa saja. Nanti aku kasih kalian biaya pengobatan. Jangan ada yang lolos. Nyonya Bos Fu. Nona Lin hanya pingsan karena terlalu kaget. Tidak apa-apa, bayi dalam kandungannya juga sehat. Hanya saja, Katakan. Nona Lin memang kurus, ditambah kurang gizi dalam waktu lama. Kalau tidak dirawat dengan baik, mungkin tidak bisa menanggung 2 bayi. Anak muda ini, kenapa hidupnya susah sekali? Jangan pukul aku, jangan pukul anakku. Sayang, kamu sudah bangun. Aku Ibu Chenyo. Tenang saja, di sini tidak akan ada yang memukulmu dan anakmu. Boleh kasih tahu tante, umurmu berapa? Baru 20 tahun. Kecil sekali. Chenyo kami, sudah 28 tahun. Tuan Fu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ah, anak baik. Ngapain bilang terima kasih? Kalau saja dia tidak terlambat datang, kamu tidak perlu menderita seperti ini. Harus berterima kasih. Kalau saja aku bisa melindungi diriku dan anakku. Bu, bubur yang kamu masak untuk Linwan hampir gosong. Aduh, buburku. Jangan sampai kamu menakuti Xiaowan. Apa kamu mau melahirkan anak ini? Keluarga kaya seperti mereka biasanya akan mengusir ibu dan mengambil anaknya. Apa nanti aku tidak bisa melihat anakku lagi? Linwan, angkat kepalamu dan lihat aku. Linwan, kenapa kamu tidak mau melahirkan anak ini? Kondisiku tidak baik, aku takut anakku nanti hanya akan diperlakukan seperti aku. Kamu pikir aku akan membiarkan wanita dan anakku hidup dihina setiap hari? Dengan kondisimu seperti ini, pasti banyak wanita
yang berebut ingin melahirkan anakmu. Kenapa kamu memilihku? Karena aku sakit. Aku punya penyakit langka alergi wanita. Setiap kali kontak dengan wanita selain ibuku, aku akan sulit bernapas dan seluruh tubuhku bentol-bentol. Lalu kenapa kamu bisa denganku? Karena kamu satu-satunya wanita di dunia ini yang tidak membuatku alergi. Fu keluarga keturunan tunggal 17 generasi. Orang tuaku juga hanya punya aku. Asal kamu mau melahirkan anak ini, syarat apa saja boleh. Benar, syarat apa saja boleh. Ternyata, tidak ada bedanya dengan wanita-wanita di luar sana. Katakanlah, Aku ingin melanjutkan sekolah. tidak ada yang lain? Setelah anaknya lahir, bolehkah aku datang untuk melihatnya? Sekali sebulan saja, aku tidak akan sering mengganggu kalian. Jika benar-benar tidak boleh, 2 bulan sekali juga tidak apa-apa. Aduh, nak, tadi apa yang sudah ibu katakan? Suruh kamu jangan terlalu kasar, lihat kamu, membuat Xiaowan ketakutan. Aduh, pergi, keluar. Aduh, biarkan ibu dan Xiaowan bicara berdua saja. Bukan, ibu, aku. Xiaowan, jangan takut. Chen You sudah memberitahumu tentang masalahnya, kan? Karena penyakit alergi ini, Chen You sejak kecil jarang berinteraksi dengan perempuan, jadi ketika dia bertemu dengan orang yang disukainya, dia tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Ini adalah pusaka keluarga Fu. Sekarang, ibu memberikannya padamu. Terlalu berharga, Tante, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak? Nanti, anggap saja rumah ini sebagai rumahmu sendiri. Tidak ada yang berani mengganggumu. Rumahku. Karena Xiaowan ingin sekolah, kamu harus segera mengaturnya, jangan membuat Xiaowan sedih. Karena mau sekolah, setelah Xiaowan istirahat, kamu ajak dia untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Dan juga, waktu itu aku lihat layar ponselnya sudah pecah tidak karuan. Semua ini harus kamu persiapkan sebelumnya, jangan sampai dia di sekolah dibully. Xiaowan ini anak yang baik, jarang ditemukan. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, jangan seperti memperlakukan pekerjaan. Setiap hari cemberut. Layar ponsel pecah, ganti yang baru saja. Tidak perlu, yang ini masih bisa dipakai. Masih ada yang pakai barang kuno seperti ini? Tapi tidak perlu sebanyak ini, kan? Banyak sekali, simpan saja untuk mainan. Ayo pergi. Mau kemana? Xiaowan, ini baju yang tante siapkan untukmu, lihat suka atau tidak. Tante, baju-baju ini terlihat terlalu mahal, tidak cocok untukku. Kalau ada yang disuka, coba saja. Keluarga Fu tidak kekurangan uang untuk membelikanmu baju. Xiaowan kita memang cantik dari sononya. Setelah ganti baju, lebih cantik dari bintang film. Tante, nanti aku akan pilihkan beberapa perhiasan yang bagus untukmu. Wanita itu harus berdandan dengan baik. Tante, kamu begitu baik padaku, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana cara membalas kebaikanmu, Tante begitu baik padaku. Aku harus membantu melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Hubungan kalian berdua sangat baik ya. Tante, kenapa kamu datang? Xiaowan, kamu hamil anak keluarga Fu, nanti pekerjaan seperti ini. Serahkan saja pada pelayan. Tidak apa-apa, dulu di rumah aku selalu melakukan ini. Sudah terbiasa. Anak baik, tidak ada yang seharusnya melakukan pekerjaan ini setiap hari. Mereka tidak peduli padamu, aku peduli padamu. Nanti, di keluarga Fu, kamu hanya perlu melakukan hal yang kamu suka. Chen You, cepat bawa Xiaowan ganti baju. Jangan sampai kedinginan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Takut kakimu terkilir. Ternyata, memiliki keluarga rasanya seperti ini.
Halo. Linwan, dasar perempuan licik, sekarang jadi berani ya? Kamu berani menyuruh orang memukul aku dan kakakmu, aku beritahu kamu. Kakakmu sekarang di rumah sakit. Cepat suruh bosku mengirimkan uang padaku. 10 juta untuk biaya pengobatan. 10 juta tidak cukup. Kamu harus tambahkan Rolls Royce, kalau tidak. Aku tidak akan berhenti dengan perempuan licik sepertimu. 10 juta? Rolls Royce? Kamu gila ya? Bosku sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa denganku. Waktu itu dia hanya inspeksi kerja, sekalian membantuku saja. Baik, aku tahu kamu memang sampah yang tidak ada yang mau. Pokoknya, cepat cari cara kirim 500.000. Kalau tidak, aku akan melaporkan kamu membunuh kakak dan ibumu sendiri. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Tuan Fu, kenapa Anda datang? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu sebenarnya adalah mahasiswa Universitas Jing. Karena aku sebenarnya tidak dihitung waktu itu meskipun aku menerima surat penerimaan, tapi belum mulai sekolah, sudah dirobek oleh ibuku. Rektor Wang, tentang urusan masuk sekolah yang kita bicarakan kemarin. Bagaimana progresnya? Bos Fu, Lin Wan yang Anda maksud itu. Sebenarnya adalah mahasiswa Universitas Jing. Dia adalah juara ujian nasional tahun itu, hanya saja. Entah kenapa dia tidak datang ke sekolah, data pendidikannya masih aku yang simpan sendiri. Rektor Universitas Jing akan menyimpan data pendidikan setiap juara ujian nasional. Selamat, besok kamu bisa daftar di Universitas Jing. Benarkah Pak Fu? Maksudmu, besok aku bisa lanjut sekolah lagi? Terima kasih Pak Fu. Kalau begitu, aku akan siapkan dulu perlengkapan sekolah. Sama-sama. Tante, aku berangkat sekolah dulu. Xiaowan, jangan buru-buru. Lihat, ini tante. Saya akan berhasil untukmu, Aya Kelang, Anting-Anting, DLL. Lihat suka tidak? Dan 2 bodyguard ini. Tante cari untuk jagain kamu, biar di sekolah enggak diganggu orang. Ini juga, sup yang tante masak, bergizi. Kalau hamil harus banyak makan yang bernutrisi. Nggak usah Tante, aku bisa jaga diri sendiri. Ini aja, yang lain nggak perlu. Bawa ini aja. Aku yang siapkan. Tenang Tante, aku akan belajar dengan baik. Pak Fu, sebenarnya kamu nggak perlu anterin aku. Aku bisa naik bus ke sekolah. Siapa bilang aku ngantar kamu sekolah? Aku. Ngantar 2 anakku sekolah. Dan mulai sekarang, panggil aku Chen Yo. Oke Chen Yo, aku berangkat sekolah dulu. Dadah. Kotak makanmu ketinggalan. Maaf, aku lupa tadi. Itu siapa sih? Jelas-jelas datang naik mobil mewah. Pasti dikasih makan sama Sugar Daddy. Bukannya itu Lin Wan yang dulu SMA? Udah nggak jadi OB ya? Buruan apa sih? Waktu SMA kan? Uang makan aja. Nggak punya, gimana bisa masuk Universitas Jing? Jangan-jangan dikasih makan Sugar Daddy? Nggak benar. Aku nggak. Kakak senior, katanya kalian teman SMA? Tadi pagi dilihat turun dari mobil mewah. Itu taksi online. Pura-pura ya. Tapi aku dengar, perutmu udah digendongin cowok nakal. Keita Huang Kon? Ayo lihat ini. Lin Wan ini nggak cuma dikasih makan Sugar Daddy, perutnya udah digendongin cowok. Manny udah Apaan sih lepasin aku? Dasar pelacur murahan. Pantas masuk Universitas Jing? Sudah hamil masih berani sekolah, tidak tahu malu. Iya, mungkin anak dalam kandungannya. Bahkan tidak tahu siapa bapaknya, kan Bos Fu? Dokumennya terbalik, Bos. Lagi pula isinya kosong, kan? Katakan, kalau ada gadis di depanmu menutup mata. Apa artinya? Bos Fu, kalau Bos benar-benar rindu Nona Lin, sebaiknya jemput dia di Universitas Jing. Wah, bahaya. Aku salah, aku salah. Cepat siapkan mobil. Siap. Ayo kita beri pelajaran padanya. Lagi pula keluarganya tidak peduli. Bahkan kalau kita bunuh dia, tidak ada yang tahu. Hari ini gadis jalan itu akan tahu apa itu kekerasan. Berhenti. Wanita Bos Fu berani kalian ganggu? Siapa lagi yang berani menyentuh Lin Wan? Bos Fu, dia semua. Yang menyuruh kami mengganggu Lin Wan. Dia bilang Lin Wan disokong pria tua dan menyuruh kami mengganggunya. Semelu Sawani.
Zhao Menni yang memaksa kami mengganggunya. Zhao Man and I. Dari SMA dia sekelas dengan Nona Lin. Dia sombong karena anak direktur grup Zhao. Dari SMA sudah suka mengganggu Nona Lin. Bahkan pernah mengurung Nona Lin di toilet. Sepanjang malam. Pernah memukul orang? Apa? Hanya saat kamu belajar membalas. Orang lain baru tidak berani mengganggumu. Kalau tidak, mereka hanya akan semakin menjadi-jadi, mengerti? Aku mengerti. Linwan, dasar jalang. Bagus. Sisanya serahkan pada Yoyan. Jangan kotorin tangan. Ayo, orang tua masih menunggu di rumah. Setelah malam ini, aku akan pastikan di seluruh Hua. Grup Zhao tidak ada lagi. Siap, Bos Fu. Nyonya, Nona Lin, luka lamanya belum sembuh. Sekarang tambah baru. Ibu hamil tidak boleh terlalu lelah. Oleskan salep ini 2 kali sehari di luka. Bisa mencegah bekas luka. Aku mengerti. Ayo, Xiaowan, Tante bantu oleskan salepnya. Tidak usah, Bu. Aku bisa sendiri. Lukamu ada di punggung. Susah kalau mengoles sendiri. Chenyo pergi menangani orang yang menyakitimu. Xiaowan, biar ibu yang bantu oles. Terima kasih, Bu. Ada apa, Bu? Apa terlalu menjijikan? Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Bodoh sekali. Ibu kasihan melihatmu. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Xiaowan, Chenyo sudah cerita padaku tentang keadaan keluargamu. Kalau kamu tidak keberatan, anggap saja Paman Fu dan Ibu sebagai orang tua sendiri. Mulai sekarang, kami tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Terima kasih, Tante Jiang. Villanya besar sekali. Berapa harganya ya? Linwan si brengsek, tidak tahu terima kasih. Tinggal di rumah bagus begini, tapi tidak mau kasih uang ke keluarga. Hari ini, dia harus mengeluarkan beberapa puluh juta. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Betul, ayo pergi. Perintah dari Bos Fu, keluarga Linwan dilarang mendekati rumah Fu. Pergi. Biarkan kami masuk. Aku mau bertemu Linwan si brengsek itu. Aku ibunya sendiri. Kalian keluarga Linwan? Kamu siapa? Meski tidak bisa ke sekolah, aku harus belajar dengan baik. Ujian akhir sebentar lagi, jangan sampai tidak lulus. Nona Lin, buruk. Ibumu dan kakakmu di depan pintu. Mengganggu nyonya dan sepertinya memukulinya. Cepat lihat. Apa? Tante Zhang. Obat ini memang bagus. Si brengsek ini sampai sekarang belum sadar. Ibu. Kakak. Tante Jiang, apa yang kalian lakukan padanya? Aku memeliharamu bertahun-tahun. Ternyata, kamu juga tidak tahu terima kasih. Cepat telepon Fu Chenyo. Suruh bawa 10 juta. Mimpi kalian. Tinggal beberapa hari di rumah orang kaya, langsung sombongnya. Bahkan tidak mau mendengarkan aku dan kakakmu. Kenapa aku harus mendengarkan kalian? Kalian memukul dan memarahiku, tidak mengizinkanku sekolah demi uang. Bahkan memaksaku menikah dengan pria tua berumur 60 tahun. Kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Linwan, ibu sudah berhari-hari tidak tidur. Karena urusanmu. Kalau kau masih punya hati nurani, cepat suruh Fu Chenyo bawa 10 juta. Ditambah 2 mobil mewah dan rumah besar, atau kau akan menyesal. Mimpi kau. Linwan, kau berani sekali. Kau mau membunuhku dan kakakmu? Kalian yang membawaku ke sini, menculikku, mengancamku, sekarang bilang. Aku yang mau membunuh kalian? Dasar anak durhaka, kau tahu apa itu bakti pada orang tua? Aku ibumu, apapun yang kulakukan padamu itu wajar. Sudah seharusnya. Dari kecil, makanan enak atau mainan bagus. Semua kau berikan pada Lin Yaozu, sedangkan aku? Setiap hari hanya kerja dan urus rumah, bahkan waktu mengerjakan PR. Selalu dipukuli dan dimarahi. Aku juga anakmu, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kau? Mau disamakan dengan anak kesayanganku? Dengar jah, anak perempuan cuma beban, kalau bukan karena mau menikahkan anakku, aku sama sekali tidak seharusnya melahirkan anak durhaka sepertimu. Jadi kau memang tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Linwan, sudah sampai segini, kau masih mau pura-pura kasihan? Zhao Menni, kenapa kau di sini? Kau yang memanggilku keluar.
Kalian berani bekerja sama dengan orang luar untuk menculikku. Ternyata kau tidak terlalu bodoh. Tante Jiang di mana? Kalian apa-apakan Tante Jiang? Lin Wan. Harus kukatakan kau bodoh atau terlalu naif? Tidak. Kalian bahkan tidak pernah bertemu Tante Jiang. Hanya ingin menipuku keluar dari keluarga Fu. Zhao Meni, sejak SMA. Kau selalu menindasku, menyakitiku. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Dasar perempuan jahat. Kalau bukan karena kau membohongi Bos Fu, mana mungkin Bos Fu memerintahkan keluarga Zhao bangkrut, orang tuaku sekarang sudah mengusirku dari rumah, sampai segini. Kau masih berani bicara seperti itu? Padahal kau yang lebih dulu menindasku. Jangan kira Bos Fu akan selalu membelamu. Kamu bisa terbang ke dahan tinggi dan menjadi phoenix, Lin Wan. Jangan lupa diri kamu itu apa. Zhao Meni, jangan terus-terusan tersesat. Kalau terus begini, kamu pasti akan. Lin Wan, sampai segini keadaannya. Bukannya karena kamu? Kamu kan suka menggoda pria. Bahkan Bos Fu sampai tergoda. Kamu bilang, kalau kamu sampai rusak, Fu Chenyo masih mau kamu? Nona Lin ini paling suka menggoda pria. Tinggal di sini saja, ajarin dia bagaimana seharusnya. Oh ya, di perut Nona Lin ini masih ada anak haram, ingat ya. Harus hati-hati. Bagus, aku belum pernah main dengan wanita hamil. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Nona Lin, aku akan buat kamu nyaman. Mama, tolong aku. Mama. Kalau sampai gadis sialan ini kenapa-kenapa, Fu Chenyo tidak kasih kita uang bagaimana? Iya, kalau tidak kasih uang bagaimana? Jangan khawatir, kalian nanti pegang HP. Rekam mereka terus, nanti. Pakai video itu untuk ancam Fu Chenyo. Keluarga kaya seperti Fu paling jaga nama baik. Nanti, bukan cuma 10 juta, bahkan 100 juta. Fu Chenyo tetap akan keluarkan dengan patuh. 100 juta, ide bagus. Aku rekam sekarang. Kalian perlakukan aku seperti ini? Masih manusia? Lin Wan, kamu ini. Kenapa tidak jadi OB saja seumur hidup? Salahkan dirimu sendiri. Nekat masuk Universitas Jing. Jangan mendekat. Berhenti. Bangun. HP. Jangan pukul lagi. Maaf, aku terlambat. Hati-hati. Ternyata, aku terlalu baik. Pada keluarga Zhao. Perintahkan. Semua anggota keluarga Zhao dideportasi. Selain itu, jangan biarkan Nona Zhao ini hidup enak di dalam. Ya, Mama, tolong aku. Mama. Lepaskan. Aduh, Bos Fu. Anakku tidak boleh dipenjara. Kalau dia dipenjara, hidupnya hanker. Aduh. Cepat bantu kakakmu minta ampun. Kami kan keluargamu. Kamu mau menghancurkan kakakmu sendiri? Siapa bilang kami keluarga? Yang menghancurkan Lin Yaozu. Bukan aku, tapi kamu dan dia sendiri. Kalian sudah berbuat kejahatan. Harus dihukum sesuai hukum. Tanganmu. Jangan khawatir, cuma alergi. Sudah kubilang sebelumnya. Fu Chenyo. Ruam kulitmu kayaknya sudah mereda. Bener juga, mungkin karena kamu terus memegang tanganku. Aku cuma nggak alergi sama kamu. Sudah punya anak, masih malu-malu. Udah, jangan dilihat-lihat. Wan, kamu mau melahirkan anak kita? Kalau gitu, kamu mau ketemu aku terus? Kalau gitu, kamu mau nikah sama aku? Setelah diselidiki, mahasiswa kami Zhao Meni telah dengan sengaja menculik teman sekelas Lin Wan.
dan terlibat dalam beberapa perundungan di sekolah, menimbulkan dampak buruk yang serius. Dengan ini dikenakan sanksi dikeluarkan secara permanen. Wan Wan, tenang, aku akan selalu menemanimu. Semoga Tuhan melindungi, semoga Xiaowan lancar semuanya. Ibu dan anak selamat. Dulu, waktu aku melahirkan Chenyo, aku juga nyaris tidak selamat. Sekarang Xiaowan harus melahirkan 2 anak, pasti lebih berat. Chenjo, Xiaowan berkorban untukmu. Untuk keluarga Fu melahirkan anak, sampai menderita begini. Nanti, kamu harus baik-baik padanya, kalau tidak, aku yang pertama nggak bakal maafin kamu. Wan Wan gimana? Wan Wan baik-baik saja? Ibu masih bersalin. Selamat ya, anak pertama perempuan. Wah, anak perempuan bagus. Aku sudah beli banyak baju anak perempuan. Wan Wan, yang penting kamu selamat, anak laki atau perempuan sama saja. Selamat, anak kedua laki-laki. Sekarang lengkap sudah, Naga dan Phoenix. Anak ini mirip banget sama Chenyo waktu kecil. Lelah? Lelah apanya? Kamu dan Mama sudah merawatku dengan sangat baik, tinggal terima beres. Oh ya, Mama mana? Mama tadi bilang mau beliin kamu dan anak-anak kapal pesiar, terus mikir-mikir, lebih baik beli pulau. Terus bilang, mending beli dua-duanya. Sekarang, kayaknya lagi pesan. Oh ya, ini dari sekolah buat kamu. Wah, ranking 1 di Universitas Jing. Keren banget. Boleh aku tanya sesuatu? Lin si jenius? Apa nih? Kamu suka pernikahan seperti apa? Gaya barat atau gaya Tionghoa? Asalkan bersamamu, aku mau yang mana saja.